menimbulkan kesenjangan. Nah, kesenjangan. Jadi mungkin selama ini sudah mulai ada gesekan-gesekan antara seniman asli kemudian dengan pendatang. Nah, gesekan-gesekan itu mungkin tidak terlihat secara nyata, tapi mungkin dalam forum-forum itu tersampaikan gitu. Nah, itu kan karena mungkin yang tadi kita sebut belum bersinerginya antara seniman pendatang dengan seniman asli Melayu, lokal Melayu. Nah, kira-kira bagaimana kira-kira kiatnya? Salah satu kiatnya mungkin kita karena jarang ketemu. Nah, itu dia. Sibuk masing-masing aja. Maka itu dibuatlah forum silaturahmi. Nah, apakah forum hanya sekedar forum itu bisa? Abang pasti sudah malang melintang dan itu sepertinya sulit juga. Itu kan tugas pemerintah. Nah, mungkin lagi sasaran saya ke sana tadi. Pemerintah itu harus lebih peduli. Jangan sibuk ngurusin devisa terus saja. Ya kan? Devisa juga oke, juga saya nggak butuh devisa. Iya, betul. Balancing kesenian antara industri dan kesenian itu tidak terasa. Tidak terasa ya. Iya. Berarti memang sepertinya kita berkesenian itu sendiri ya. Gitu. Hanya kan begitu. Jadi kami dari Forum Kompang ya tak ada pun pemerintah, so must go on. Nah, dari Bang Taufik sendiri sebagai sesepuh lah kita bilang ya, orang yang lama sudah berkesenian di Batam ini. Nah, kiat dari Bang Taufik sendiri, pasti Bang Taufik menjalankan ini tetap harus dengan terlibatnya banyak pihak gitu kan, gitu. Nggak mungkin kita hanya jalan sendiri gitu kan. Nah, kiat-kiat Bang Taufik sendiri untuk menjalin silaturahmi atau kerjasama dengan pihak-pihak luar seperti apa? Event. Nah, itu dia. Event, event kita sounding ke swasta, siapapun orangnya kita coba akomodir. Itu jalan sendiri ya, Bang? Jalan sendiri. Tanpa ada paling yang bantu The Shadow. Berarti ada bayang. Berarti ada tim humasnya di sini, Pak? Ada ya. Tim humasnya ada. Semua ada. Berarti di sini sudah terbentuk seperti sebuah organisasi ya, yang sudah terbentuk. Strukturnya sudah ada ya. Semua ada juga. Oh, jadi event ya. Event merupakan satu jalan wadah untuk memperkenalkan berkumpul lagi. Nah, kira-kira di Batam setiap berapa Bang Taufik dan timnya dapat event? Kami malah tidak mendapatkan event, kami membuat event. Membuat event ya? Melakukan event. Melakukan event sendiri? Ya, event sendiri. Modalnya, Bang? Modalnya itu tadi dari pihak teman-teman para swasta. Swasta ya? Kalau memang mereka peduli, nggak ada pun modal, jalan terus. Kawan-kawan inilah mereka patungan untuk supaya mengimbau kawan-kawan yang lain untuk berkumpul. Mereka patungan, mereka ngamen sana sini segala macam. Akhirnya mereka, Bang, ada di scan, Bang, jalan. Yang penting untuk ngopi, ngeteh, mengepul. Luar biasa. Itu kawan-kawan sini gitu modelnya. Memang harus militan. Karena siapa lagi kalau nggak kita gitu. Ya kita ngarepin yang lain pun ya kondisinya pun sama gitu juga, Senin Kemis juga. Nah, yang Abang tahu sendiri. Nah, di sini ada komunitas Kompang untuk boleh dibilang wadah untuk seniman berkesenian. Urban lama-lama. Iya, urban ya di sini. Nah, kira-kira ada tempat-tempat lain yang rekanan dari tempat yang memang sudah bersinergi yang kita bahas tadi. Ada, Pak? Kalau komunitas lain udah banyak yang kita rangkul. Ya. Kayak itu reggae. Ya. Yang dari komunitas seni Melayu yang tradisi. Yang membuat kayak kita begini. Tradisi. Merespon tradisional Melayu itu ada dari tim Kompang, kita juga udah. Tim Kompang ya. Pak Awang Kompang. Iya. Itu asli Melayu ya. Asli Melayu. Betul. Oh, dari dangkungnya Pak Atu apa namanya? Datuk lah panggilannya. Iya. Betul besar. Iya, betul. Betul besar. Terus ada di Pulau Panjang. Jogi dan Mak yang itu sendiri. Oh, berarti memang sudah luas ya, Bang, ya rekanannya seperti itu. Dan mungkin hal ini tidak diketahui pemerintah ya, Bang? Ya ketahui syukur, nggak tahu pun syukur juga. Ya, alhamdulillah ya kan. Nah, terus jalan. Iya, betul. Nah, sebagai seniman akademik ya. Ya kan? Iya, Mas, sebagai seniman akademik. Bagaimana? Nah, kalau saya tahu kalau di akademik itu pasti belajar tentang segala hal ya, Bang. Bukan hanya cara bermain, tapi manajemen, cara memperkenalkan, cara untuk menggali potensi segala macam itu ada.
Nah, Pak Ivan sebagai seniman akademik, apa kira-kira kiat sebagai seniman akademik pendatang untuk berperan di kesenian tradisional Melayu? Pertama bagi Melayu ya. Ya, pasti ya untuk Melayu dulu. Ya. Nah, sebenarnya di akademik tuh yang banyak kita bahas tuh masalah teori ya, Bang. Masalah teori. Dan nah, sekarang mempraktekkan teorinya kan. Ya, melakukan praktek. Ya. Di sebuah akademik tuh praktek tuh pasti ada. Nah, dan itu selalu berkesinambungan. Nah, sampai kalau Melayu itu atau Minangkabau itu sendiri atau ada beberapa kesenian etnik lain mungkin ya kan, itu di akademik itu diangkat. Nah, diangkat untuk diperkenalkan ke masyarakat luas dunia. Nah, dan itu salah satu contoh seperti daerah Payakumbuh 50 kota yang ada di Sumatera Barat. Itu sebuah kabupaten kecil bisa membuka link besar untuk sebuah event internasional, yaitulah World Music tadi. Ya. Dan itu pernah diadakan. Baru kemarin selesai. Ya. November kemarin. Kemarin. Di Payakumbuh. Di Payakumbuh. Oh ya. Nah, dari kecilnya. Betul. Nah, itulah di situ bagaimana manajemennya segala macam itu mereka udah mempersiapkan secara akademik dulu gitu kan. Untuk pengaplikasian karya itu tergantung di alam terbukanya nanti dia kayak mana gitu. Nah, di mana dia berpijak tadi, apakah di ranah Melayunya atau di Minangkabau sendiri. Nah. Jadi seperti yang Bang bilang tadi, seniman Melayu ini tidak terkonsep secara akademik. Akhirnya seperti tadi ngambang. Dan akhirnya juga apa tadi Bang, instan gitu kan. Nah, mungkin harapan kita dari teman-teman akademik. Ya itu sumbangsih mereka gitu kan, karena saya yakin tidak hanya Pak Ivan yang ada di sini, pasti banyak seniman akademis lain yang karena memang ranah Melayu tidak jauh dari dari akademisnya STSI ya, jadi Rumpun Melayu ya, jadi makanya mungkin inilah saatnya ya Bang ya, saatnya mungkin para seniman akademik ini memberikan sumbangsih gitu. Jadi inilah yang lagi kami jalankan. Iya, bagus sekali. Dan ini tidak hanya sampai di sini dong ya. Tidak hanya sampai di sini tapi juga bisa mulai dari hal ini ya, sebagai ada akademis, ada yang itu, dan memang ini sebuah kolaborasi yang kita harapkan memang sangat bisa berpengaruh untuk kedepannya pastinya ya Pak. Pasti itu. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Aduh, seru ya Pak ya. Oke, pemirsa, cukup panas. Masih ada lagi yang akan kita bahas setelah ini, tapi kita saksikan yang satu ini dulu. Nah, pemirsa, kembali lagi bersama Bincang Santai. Nah, kali ini masih bersama saya rekan-rekan narasumber kita. Oke Bang, ini pertanyaan yang sedikit agak menusuk mungkin ya, tapi kita harapkan ini positif ya Bang ya. Mungkin ini tidak tersampaikan, mungkin ini tidak tersampaikan oleh seniman asli sendiri gitu kan. Apakah seniman-seniman lokal ini merasa tersaingi Bang dengan adanya seniman pendatang dari luar seperti ini? Karena kita pun lihat yang berkesenian Melayu tidak hanya orang Melayu yang bisa memainkan alat musiknya contohnya gitu. Dan akhirnya mereka juga memainkan, berperan sebagai pencipta musik Melayu gitu kan, lagu Melayu, padahal mereka bukan dari orang Melayu asli sendiri. Nah, bagaimana menurut Abang Bang? Bicara Melayu, kalau untuk Batam yang setahu saya di tahun 70-an saya sudah di sini, tidak ada orang Melayu benar. Ya, orang Batam ini daerah terbuang dulu awalnya. Yang banyak orang urban, orang Bugis, orang Flores segala macam. Dan ada satu suku namanya suku Laut. Itulah saya pikir itu yang asli. Yang Batam. masih asli ya. Sekarang mereka dikasih satu pulau sama zamannya Pak Darsono dulu almarhum, di Pulau Panjang itu sendiri. Itulah kesenian mereka tuh Makyong dan Jogi. Sampai saat ini masih. Saat ini. Dulu mereka tersebar tidak di
daratan, mereka di laut hidup dengan Suku sampan. laut ya. Dengan sampan mereka putar-putar. Jadi Iya, iya, setiap betul. Agustus tahun kita 80-an dulu, mereka prosesi budaya. Dengan sampannya panjang sekali. Mereka berputar ke laut Kepri ini. Dan itu dibuang. Asap itu. Oh ya, Tidak digunakan lagi. dan itu tidak ada ke Batam kan boleh dibilang itu salah satu pusatnya ya, Ya. untuk mempromosikan Ya. atau untuk memperkenalkan Ya. lagi hal seperti apa, itu tidak diganti. 90 ke atas itu tidak ada. Aku tidak melihat lagi. Sebelum itu saya setiap Agustus saya nongkrong di pinggir pantai. Ya. Untuk pelabuhan, melihat Ada ya. prosesi budaya itu sendiri. Iya, iya. Sampan-sampan itu sendiri. Padahal itu benar-benar asli ya, Pak. Luar biasa. Luar biasa. Sekarang mereka buatlah satu pulau. Mereka buat di Pulau Panjang itu orang-orang suku laut itu sendiri awalnya. Jogi, Mak Yom itu dari sana berakar. Dari orang-orang suku laut. Suku laut ya. Dan sekarang itu ditiadakan. Nah, sekarang akhirnya mereka cuma digunakan ketika seremonial. Ada datang menteri, entah menteri mana saya nggak tahu, Iya. undang. Tidak ada pembinaan, Tidak binaan dan tidak rutin ya. tidak rutin. Oh. Itu kita sayangkan. Sementara maestronya ada di sana semua. Maestro Iya, Melayu, Riau, Batam khususnya Ya. di Pulau Panjang lah letaknya. Tapi mereka dikesampingkan Mereka ya. dilupakan. Dilupakan. Aduh. Jadi salah satu salah satu tujuannya mudah-mudahan nanti sampai ke sana ya Bang Sampai Taufik ke ya. sana kita harapkan. Sama Pak Ivan sendiri, tujuannya ya mungkin merangkul kembali Ya, seniman-seniman yang mungkin terlupakan gitu Terlupakan. kan. diajak Nah. untuk bergerilya gitu. Ya kan? Mau bergerilya, ayo kita perang gitu. Iya betul sekali. Kesenian, dan bukan perang kayak lima Iya, kemarin. iya betul. Batam lengkap ya, Pak ya. Perang-perangan pun ada. Itulah Batam Iya. itu. Sebenarnya unik ya Batam ini, Pak ya. Unik sekali ya. Unik sekali. Ya dengan mungkin nggak berapa di Nusantara kita yang punya kultur seperti kita ini Ya, gitu. ya, betul sekali. Tidak banyak ya. Udah kayak Jakarta kecil Batam ini. Ya, semua ada ya. Jokowi langsung ke Meranti dia kemarin kan, ke Kepulauan Ya. Riau. Hmm. Habis dilantik langsung ke Kepulauan Riau. Nengok Riau sekitarnya dan Batam khususnya. Untuk memajukan maritim ya. Betul sekali. Mudah-mudahan. Ya, berarti mana tahu kita disorot ya sama pemerintah ya. Kena imbasnya kan. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kan ada pendatang. Ya. Nah, gitu kan kita juga lihat Kamang sebagai daerah yang dekat sekali dengan Singapura, negara ASEAN, tetangga. ASEAN. ASEAN malahan ya, Singapura, dan itu saya rasa itu potensial Potensinya sekali luar biasa. untuk kita bisa mengembangkan, karena mungkin di sana pun mereka sudah seperti itu, mereka sudah lebih maju lagi dan mungkin sudah lebih mengenyampingkan lagi budaya-budaya, dan pasti ada di antara mereka yang memang ingin melihat seperti apa sih, karena rumputnya sama ya Bang? Sama. Singapura, Malaysia, Ya. Batam itu satu rumpun ya, dan keseniannya hampir tidak lebih sama ya Sama. gitu kan. Nah, makanya Tetap dia tonis kok. ya, makanya kenapa kita nggak buat di sini ya Bang? Ya? Betul. Ya. Kita buat di sini sementara jadi mereka bisa datang ke sini, bisa melihat kesenian melihat kita gitu kan. Perkembangan kesenian kita di sini. Ya, Dan itu memang harus dilakukan. harus dilakukan. Mudah-mudahan. Tapi memang kalau tanpa campur tangan pemerintah kayaknya itu susah. Itulah yang kita harapkan pemerintah. Ya, mudah-mudahan kedepannya karena ada gerakan-gerakan gerilya yang dilakukan kawan-kawan itu bisa terrespon. Jadi udah sampai di mana Bang sekarang gerakan ini? Saya pengen tahu nih. Gerakan Udah itu- sampai di tahap mana nih? Udah sampai ke Dewan Kesenian atau sudah sampai ke pariwisata, dinas atau lembaga adat Melayu sendiri juga ada? Sendiri. Nah, Oh. nah, itu yang mau saya tanyakan Bang, iya, sendiri. itu sendiri. Oh, Itu iya. lembaga adat Melayu kita punya. Punya. Nah, itu bukannya itu wadah kalau menurut saya Bang. Seharusnya itu ada. Nah, Cuma gimana mereka tuh, Bang? jadikan itu wadah seremonial. Oh, yang Abang sebut tadi, Lampu seremonial. tadi. Hmm. Ya sebenarnya mereka tidak merangkul budaya lain untuk bisa membaur. Oh, Itu berarti masalah besar gitu. lembaga adat Melayu mereka Lembaga khusus adat untuk Melayu. Melayu. Berarti tidak Coba mereka rangkul. merangkul Budaya yang lain. budaya urban tadi ya, Bang? Tadi bisa lebih berkembang. Karena Oh, yang namanya begitu. tradisi ini memang harus berkolaborasi. Ya Tanpa kan? Karena sudah tidak dipungkiri seperti Iya. kita lihat sekarang, memang seniman-seniman yang ada di Batam memang sudah banyak berasal dari luar gitu kan. Itu tidak. Dari kan Iya. zaman Batu saya bilang. Iya. Nggak ada. 73 aku dari sini. Pertama Iya. yang konser di Gedung Beringin tahun 80-an itu saya. Peresmikan Gedung Beringin. Saya buat sendera tari 80 sekian. Belum ada nongol yang lainnya itu.
Nah itu dia kan Bang, maksud saya tadi apakah gitu, apakah seniman asli, seniman lokal itu merasa tersaingi dengan adanya. Kalau saya pribadi tidak pernah merasakan itu. Saya senang, nggak tahu kalau yang lain kan. Kita nggak tahu. Seharusnya mereka nggak perlu tersaingi. Seharusnya, karena itu sebuah aset. Aset yang kita harus filter dan kita yang mana yang sisi positifnya kita ambil, yang sisi negatif jangan dibuang, disaring lagi gitu loh. Pasti ada sedikit, pasti ada tuh, walaupun sedikit aja pasti ada yang positifnya di sisi negatif itu. Nah, baru dijadikan sebuah bentuk karya. Iya, mungkin teman-teman dari akademis bisa untuk mencarikan wadah manajemen pertunjukan belajar kan gitu. Betul. Itu kan ada sistem di sana mungkin itu yang diterapkan. Jadi bagaimana cara kita mencari relasi mungkin ya Bang ya, mungkin itu jaringan, itu kan secara teorinya teman-teman sudah belajar gitu kan. Mungkin itu yang sumbangsihnya buat gitu, gimana? Mungkin kalau menurut saya sebuah solusi ya kan. Solusi untuk gimana apa yang ada di seniman lokal atau di daerah itu sendiri dengan budayanya sendiri. Kita dengan budaya mungkin tradisi yang beda mungkin, atau kita bawa modern pun ya kan. Kita mau berkembang untuk modern ini, kita nggak harus memperkenalkan modern itu lagi gitu, karena sebuah modern itu udah dikenal orang semua. Nah gimana kita menggali kita ke tradisi itu tadi gitu, di mana di daerah kita yang tuju tadi. Nah dari situ gimana mengembangkan, memodernkan yang ada di sini itu gimana gitu. Nah inilah salah satu unsur kerjasama, ya kan? Karena sebuah seni ini adalah silaturahmi loh, menurut saya ya. Silaturahmi. Betul sekali Bang ya. Betul. Jadi ya relatif ya Bang ya. Elastis. Harus elastis. Lentur. Universal sekali ya. Walaupun budaya luar kayak mana, mungkin dari bermain cuma pakai alat elektronik, ya kan? Kalau seandainya dari elektronik itu bisa mengangkat sebuah kebudayaan yang tradisi ada, yang langsung mengangkat akar tradisinya tadi itu, mengapa tidak? Kenapa tidak? Itulah unsur positif yang bisa kita ambil mungkin untuk sebuah pengembangan dari kebudayaan. Baru kita komersilkan apa tadi Mas? Bisa dijual. Seperti apa tadi. Akhirnya yang melirik Bang. Nah kan masih terkait sama unsur pemerintahan juga gitu, kan? Nah jadi mungkin itu dia ya, di segmen berikutnya kita akan bahas seperti apa ya, seperti apa yang jual dan seperti apa peran serta pemerintah pastinya ya terhadap kita. Oke, pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Nah, pemirsa, kembali bersama Bincang Santai. Nah, untuk segmen terakhir ini pastinya Bang, yang kita tunggu-tunggu nih. Dari tadi udah gak sabar. Peran serta pastinya, peran serta pemerintah pastinya untuk membangkitkan kembali gitu Bang. Seperti apa kira-kira Bang? Yang sudah Bang tahu sepanjang ini, seperti apa peran serta pemerintah? Pemerintah sebenarnya itu udah bagus. Udah bagus sekali, mereka punya sistem yang baik dan manajemen yang bagus sekali. Sekarang masalahnya satu, pelakunya ini. Ya kan? Permasalahannya pelakunya. Pelakunya banyak jam terbangnya nggak nyampe. Jadi akhirnya ketika mereka melakukan semacam pembinaan, banyak nggak sampai ke tujuan yang benar. Itu loh. Gitu Bang ya. Jadi dia lagi. Ya, selalu akhirnya yang berangkat yang dipilih itu lagi ya, dekat sama mereka. Nah, memang memang sedikit tidak tersentuh, Bang? Atau memang tidak tersentuh sama sekali. Apalagi kita dianggap from yang gimana lah gitu bahasa itu. Ya kan?
Jadi gini, abang kan sering kadang buat event gitu kan. Nah, buat event, mengadakan pergelaran, pertunjukan kesenian. Nah, apa tidak mengundang? Oh, itu setiap kita ada event sampai kita 4-5 kali kantor wali kota itu. Ngantar undangan dulu lah. Proposal jangan diharap lah udah. Oh, proposal berarti bantuan ya. Telepon, oke datang. Hari H, satu pun tidak ada yang muncul batang hidungnya. Itu dari sekian kali. Tapi ada bang, sekali aja? Tidak pernah. Pernah sekali terus sedikitnya menyampaikan. Sekali kemarin terakhir di Tiban itu loh. Ya. Yang panggung apresiasi. Iya betul. Ada dari pariwisata. Nah gimana? Kalau mereka ya tetap seremonial. Mereka ngomong gini, nanti kita bantu, itu ya wajar lah. Ya mungkin caranya ya. Nah menurut Pak Ivan sendiri, bagaimana cara supaya pemerintah ini membuka mata gitu? Kira-kira seperti apa? Mungkin di daerahnya dulu sudah pernah bekerja sama dengan pemerintah, pernah berkolaborasi dengan pemerintah, gimana? Kalau ini kita bicara Batam ya. Kalau untuk perkembangan seni Batam sama ranah pemerintahan, saya nggak terlalu ini, karena saya namanya masih belajar gitu kan, mempelajari gimana budaya Batam ini gitu kan. Nah, dan salah satu tempatnya inilah tempat saya belajar gitu. Sama Bang Topik sendiri yang udah ya kan, di dalam situ ya. Betul sekali. Jadi kalau untuk pemerintahan mungkin yang saya lihat di sini cuma ya perbandingan tadi antara industri dengan seni. Nah, apa salahnya seni itu jadi sebuah industri juga? Jadi biar bisa balance gitu ya. Iya. Nah, mungkin kalau untuk pemerintahan ya kota kayak kini maju ya mantap lah pemerintahannya gitu ya kan. Seharusnya gitu. Kalau untuk kalau untuk menggarap sebuah seni dalam ranah pemerintahan, sementara saya belum kenal betul, gitu kan? Dan belum pernah ini mungkin untuk sharing sama orang pemerintahan untuk Kota Batam khususnya, misalnya belum. Ke itu gimana bang? Kan ada tuh wakil kita di DPR gimana? Wakil kita, itu loh tadi tetap aja ya. Kan pemerintah nih DPR kan menyampaikan aspirasi kita. Apa pernah bang? Aku belum pernah ya. Belum pernah menuju hal-hal begitu. Belum ya. Karena ketika tapi kayaknya itu perlu loh. Memang perlu, penting, itu penting sekali. Ya. Mudah-mudahan kedepannya kita coba bersinergi sama orang-orang itu kan. Iya, kan kita tahu ada lembaga adat Melayu, ada LAM, ada Dewan Kesenian. Nah, LAM itu sendiri, LAM itu kan mewadahi kesenian Melayu dan mungkin tidak ada yang tidak tahu bahwa Bang Taufik di sini membuat sebuah komunitas kesenian Melayu yang ada di sini. Nah, bagaimana respon dari LAM sendiri terhadap komunitas yang abang buat ini? Selama ini kita memang belum pernah coba sounding ke mereka, belum pernah sounding, belum pernah coba ketemu segala macam. Karena ya kalau saya pribadi berbuat dulu, itu yang paling penting. Kita buktikan dulu ya. Buktikan, jangan ngomong aja. Kalau kita berbuat tapi kita nggak ada aplikasi, sama dengan ngomong doang. Ya kan? Jadi berbuat dulu, nanti baru bicara. Mudah-mudahan dengan kita punya gerakan silaturahmi itu nanti pelan-pelan bisa terrespon, virus itu bisa muncul ke mereka dan mereka bisa merespon kita, bukan dengan proposal, dengan perbuatan. Iya. Makanya kan dengan proposal nih. Kalau udah proposal udah takut ya Pak ya. Aduh proposal. Ini kita undang nanti dari LAM atau dari segala macam. Kita nggak pernah capek untuk mengundang itu. Iya. Dan Dewan Kesenian. Nah, saya juga masih rancu dengan Dewan Kesenian. Dewan Kesenian namanya udah Dewan Kesenian, gitu. DPR-nya Kesenian. Nah, saya rasa itu juga sangat harus berfungsi ya untuk mewadahi hal-hal seperti ini. Kira-kira memang masih sama saya, Mas. Sampai sekarang Dewan Kesenian masih definitif.